Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Ingrid Unokoro, NIM 072000000013, Prodi Teknik Geologi Angkatan 2020. Pada video ini saya akan memaparkan peran seorang geologi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDG ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada 2030 mendatang. Yang kali ini saya akan bahas pada video ini yaitu tentang tujuan SDG yang ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi layak, khususnya air bersih. Menurut data SGD, pencapaian SDG ke-6 air bersih dan sanitasi layak masih merah. Ini artinya target belum tercapai. Meningkatnya aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk berakibat pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan air bersih. Masalah yang teridentifikasi adalah titik sumber air bersih yang minim di banyak lokasi dan adanya tingkat polusi air antropogenik atau berasal dari aktivitas manusia yang tinggi. Hal ini tentu saja berhubungan dengan geologi. Berdasarkan definisinya, geologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Berangkat dari definisi tersebut, kita dapat menghubungkan posisi air bersih dengan geologi. Di dalam geologi juga dibahas batuan-batuan dalam kaitannya dengan air. Air yang dibahas adalah air tanah, yaitu air yang mengalir di bawah permukaan. Hidrogeologi merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak bumi. Air tanah umumnya berasal dari hujan yang turun membasahi permukaan tanah, kemudian air hujan meresap hingga ke dalam beberapa puluh meter, dan kemudian air yang terserap itu akan terus bergerak hingga mencapai lapisan tertentu. Ketika sampai pada lapisan yang padat, air tidak bisa lewat dan mengisi rongga-rongga di sekitar atau di atasnya. Air ini tersimpan di dalam suatu media berpori atau berongga yang disebut sebagai akuifer. Jumlah air yang meresap ke dalam tanah ini tergantung pada jenis tanah dan batuannya. Umumnya, masyarakat tidak mengenali karakteristik tanah dan zona air tanah sehingga seringkali gagal ketika akan membuat sumur atau tidak menemukan sumber air. Pada dasarnya, tanah dengan karakteristik permeabel atau kedap air akan sulit ditemukan air tanah bebas, yaitu air yang bisa ditemukan dengan menggali sumur biasa. Untuk menemukan lapisan akuifer, yaitu lapisan aliran air tanah di bawah lapisan kedap air, dan menembus lapisan tersebut, biasanya ditempuh dengan cara pengeboran. Namun sayang, cara itu kurang efektif karena terkadang air tanah tidak ditemukan pada kondisi seperti itu. Oleh karena itu, agar air tanah dapat dengan mudah ditemukan, tanpa perlu menggali lebih dalam, sebaiknya lebih dahulu diketahui zonasi air tanah. Disinilah diperlukan peran seorang geologi untuk menemukan di mana lokasi air tanah tersebut. Air tanah ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, misalnya kebutuhan rumah tangga seperti mandi, mencuci, masak, serta minum. Kemudian irigasi seperti sumber air bagi pertanian, serta merupakan bagian yang penting dalam siklus hidrogeologi, menyediakan kebutuhan air bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan merupakan persediaan air bersih secara alami. Salah satu solusi yang ditawarkan yang berhubungan dengan air tanah ini yaitu pembangunan sumur resapan. Sumur ini berfungsi sebagai tempat penampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah sehingga dapat mencegah banjir serta mempertahankan dan meningkatkan jumlah pasokan air tanah. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran geologi dalam pencarian air tanah sangat dibutuhkan karena seorang geologi sudah diajarkan bagaimana cara yang paling tepat untuk mendapatkan air tanah, kualitas air tanah,
Kemudian di mana lokasi air tanah tersebut? Karena seperti yang sudah saya paparkan di atas, bahwa di dalam geologi juga dipelajari ilmu penyebaran dan pergerakan air tanah. Air tanah ini dapat menjadi salah satu solusi guna memenuhi pencapaian SDG karena dapat memenuhi kebutuhan akan akses air bersih dari air tanah. Kemudian, sumur resapan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjaga agar air tanah tetap ada, dan bonusnya adalah dapat mengurangi banjir pada daerah yang sering banjir karena airnya dialirkan ke dalam sumur resapan. Demikian materi yang dapat saya paparkan dalam video singkat ini tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, tujuan ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi layak, khususnya air bersih.